Hai, what's up boys? Jadi ini adalah salah satu jenis BMX di mana aku akan jelasin secara singkat di setiap jenis BMX yang sudah aku buat di polling komunitas channelku ini guys. Sepeda BMX dibagi menjadi beberapa jenis guys, sesuai dengan bentuk dan pemakainya. Antara lain BMX Race, BMX Flatland, BMX Park, BMX Street, dan BMX Street. Menurut sumber yang dilampirkan, BMX Race dikembangkan sebagai olahraga di Amerika Serikat guys. Jadi pada akhir 1960-an atau enggak awal 1970-an lah, antara lain itulah. Di sana banyak anak-anak bahkan remaja membawa sepeda Swing Stingray mereka ke arena di seluruh California guys. Maka dari itu, California adalah pusatnya BMX guys. Perlu kalian ketahui, Scott Berthoud sering dijuluki sebagai Godfather of BMX Race guys. Untuk BMX freestyle ada sendiri. Nanti saya akan jelasin di sesi BMX Flatland. Jenis BMX Race ini lebih sering muncul di sirkuit balapan. Memiliki sport kit yang besar, menghasilkan rasio yang lebih besar agar bisa menghasilkan kecepatan secara maksimal. BMX Race ini diharuskan pakai rem belakang guys. Jadi jangan tiru aku ya. Mungkin ya, suatu saat aku akan belajar mendalami BMX Race. Ya, agar setidaknya aku bisa menguasai basic lah nanti di arena pump track. Gaya main BMX Flatland itu pada dasarnya di permukaan datar dan halus. Tidak ada alat khusus untuk BMX Flatland. Digambarkan sebagai bentuk sepeda artistik dengan perpaduan breakdance. Saat ini sepertinya Flatland menempati posisi jarang dimainkan oleh kebanyakan pemain BMX riders guys. Betul gak? Ada beberapa orang sih, tapi bisa disimpulkan 2/10 dari orang yang main BMX. Mereka seringkali sangat berdedikasi dan akan menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan teknik Flatland. Flatland berawal dari 3 pelopor, yaitu Osborne, Haro, dan Morales. Ada satu lagi tapi, Reza Bokeng. Nah, Haro kemudian mendirikan pabrik sepeda yang saat ini kita kenal sebagai Haro Bikes. Sedangkan Morales itu menjadi pendiri Asosiasi Amerika Freestyle yang pernah elit di masanya. Flatland berasal dari tahun 1950-an guys. Flatland telah mengalami banyak perubahan gaya sejak dimulai pada akhir 1970-an dan muncul kembali di akhir 90-an dalam bentuk acara X Games yang pernah kita tonton di Net TV. Flatland resmi dikeluarkan dari X Games pada awal tahun 2000-an. Dengan penghapusan Flatland dari X Games, tapi guys, masih banyak acara yang diadakan seperti Red Bull atau BMX Master, Photo Jams, dan masih banyak lagi lah pastinya. Jadi gini ya guys, sepeda BMX Flatland itu nggak sama kayak sepeda BMX lainnya. Flatland guys didesain dengan frame yang khusus, sekhusus-khususnya. Jadi ya harus khusus, nggak boleh nggak, dengan geometri yang disesuaikan oleh kebutuhanmu. Terkadang guys, sepeda Flatland tuh pakai rem rotor depan untuk mengontrol sepedanya guys. Seperti sepedanya Mas Edi dari Surabaya, kedua ban yang tidak terlalu besar dan tidak memakai kaset hub guys, melainkan free coaster. Kalau aku pribadi nggak bisa main Flatland guys. Misal kalau aku main Flatland, aku belajar dari awal lagi, karena BMX Street dan BMX Flatland itu basicnya beda guys. Pasti butuh waktu lebih lama lagi untuk aku belajar Flatland guys. Jadi ya jangan harap aku belajar Flatland ya, kalau nggak dipaksa. BMX Park identik dengan gaya di udara atau jumping dengan gaya. Jika kalian mau main BMX Park, dibutuhkan alat khusus seperti skatepark yang terdapat jump box, quarter, dan spine. Gini guys, kalian harus berani dengan ketinggian ketika kalian mencoba BMX Park. Pemain BMX Park yang legendaris sampai sekarang yaitu Dave Mirra, Matt Hoffman, dan Ryan Nyquist. Game nostalgia dari Dave Mirra yaitu Dave Mirra Freestyle BMX yang ada di emulator PS1 guys. Sayangnya guys, 2016 lalu Dave Mirra telah meninggal dunia.
Dan sekarang di X Games itu ada kompetisi best trick BMX Park yang dinamai Devmira untuk menghormati si pemain legendaris itu guys. Matt Hoffman mendirikan brand sepeda BMX dengan namanya sendiri guys, yaitu Hoffman Bikes. Sedangkan Ryan Nyquist masih aktif menjadi pemain BMX guys, dan menjalani kontrak salah satunya yaitu Harupike guys. Sepeda BMX Park itu lebih ringan dan lebih kecil guys dibanding dengan BMX Street. Terkadang BMX Park itu pakai rim rotor belakang guys untuk mengontrol sepedanya, bukan mengontrol aku. Di Surabaya, sepeda BMX Park itu seperti BMX-nya Mas Bonde yang dulu guys. Untuk kedua bannya cukup fleksibel, ya normal lah guys, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Park juga terdapat 4 subjenis. Yang pertama ada Vert, hanya bermuatan quarter yang besar dan tinggi. Big Air, hanya terdapat di ajang kompetisi X Games, bermodal jalur yang sangat tinggi dan quarter yang sangat tinggi, setinggi-tingginya quarter di dunia. Ya, Spine Ram, terdapat quarter sedang di kanan dan di kiri, sedangkan spine-nya itu di tengah-tengah. Kalian bisa jumpai di Arena Vice. Bentuk yang terakhir, Bowl, berbentuk seperti kolam renang guys, atau bisa juga pakai bekas kolam renang yang sudah nggak dipakai lagi. Bowl lebih mengandalkan kecepatan pump saat bermain guys. Jadi kalian bisa jumpai di fans BMX Pro Club. Menurutku ya, kalau perkembangan BMX Park di Indonesia itu masih ketinggalan dengan negara tetangga guys, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan satu lagi itu negara kanguru. Di Indonesia guys, masih banyak kota-kota yang belum menyediakan tempat latihan seperti skatepark. Kota yang saya tinggali juga guys, skateparknya tuh masih belum selayaknya skatepark lah. Nggak sesuai harapan lah pokoknya. Kadang saya sampai pergi ke Surabaya guys untuk latihan BMX Park. Tapi sekarang guys, skatepark Surabaya itu lagi ditutup, jadi nggak bisa latihan lah. Kalau untuk aku sendiri bisa basic BMX Park guys. Gaya BMX Street itu hampir sama seperti BMX Park guys. Tetapi BMX Street itu alatnya nggak pakai skatepark, melainkan jumpingan tanah. Jadi kita diharuskan membuat lompatan tanah agar disebut BMX Street. Bermula dari sepeda MTB atau street jump, kemudian berevolusi ke BMX Street. Tipe jumping double, bentuk lompatan ini adalah yang paling umum dipakai guys. Bentuknya seperti kicker, jadi ada 2 kicker dan ada jarak antara kicker satu dan kicker yang lain. Jadi kayak gini. Step up, terdapat lompatan kecil daripada tempat landainya guys. Pedal pop. Oh iya, tabletop jump. Tabletop jump bentuknya seperti jump box yang ada di skatepark, tapi memiliki jarak jangkauan yang lumayan panjang. Brem, bentuk brem itu sangat melengkung atau bisa disebut dengan tikungan tajam. Whoops atau rhythm, bentuk whoops itu loncatan kecil, setidaknya ada 2 atau 3 bahkan lebih, untuk menambah kecepatan dengan cara pumping. Tidak ada sepeda khusus untuk BMX Street, jadi pakai sepeda BMX Park atau BMX Street pun bisa dipakai untuk BMX Street. Untuk aku sendiri sih agak sedikit bisa main BMX Street, tapi kalau double-nya tinggi dan jaraknya panjang seperti di X Games, mungkin aku belum bisa lewatin karena di X Games itu terlalu tinggi dan aku belum pernah nyoba, jadi ya belum bisa pastinya. BMX Street makin dikenal di akhir 1980-an guys. BMX Street beda dengan park guys. Jadi kalau street itu tidak diharuskan kalian pakai skatepark untuk tempat latihan. Street bisa memanfaatkan jalan sekitar guys untuk melakukan trik. Atau singkatnya, kalian tuh harus bisa ngelakuin trik tempat yang kalian tuju. Contoh simpelnya, aku menemukan tempat tangga yang tinggi nih, jadi aku ngelakuin trik di tangga tersebut. Trik BMX Street yang paling umum yaitu green guys. Untuk dapat green, kalian harus pakai peg atau jalur guys.
menurut polling yang aku buat guys, BMX Street itu adalah jenis BMX yang terfavorit. Kenapa kalian suka sih sama BMX Street? Tulis komentar di bawah ya. Tipe jumping, let's, atau tulisannya yaitu let go. Bentuknya seperti kotak atau persegi panjang, dan biasanya ada besi di samping. Nah, besi yang di samping itu agar kalian bisa pakai untuk green. Rail, atau tulisannya yaitu rail, tempat yang biasa kita pegang kalau mau turun tangga. Jadi tempat tersebut sebagai wadah kreativitas bagi para BMX Street guys. Selain itu, kalian bisa juga membuat rail sendiri seperti ini. Downstairs. Sekalipun tangga juga bisa disebut dropping stairs. Frame street lebih besar dibanding dengan frame park. Sepeda street biasanya juga memasang pack mulai dari 1 sampai 4. Dan ada juga BMX street tanpa pack atau bisa disebut dengan packless guys. Seperti contohnya itu Trey Jones. BMX street kebanyakan bermain tanpa rem. Jadi kalian bisa rem dengan sepatu. Kayak gini guys. Untuk aku sendiri kayaknya sedikit bisa main street guys. Kecuali aku yang rail itu masih belum bisa karena aku masih belajar. Jadi aku pas belajar sering jatuh. Ya segitulah. Dan itu aja yang bisa saya bacotin kali ini. Terima kasih guys buat kalian yang sudah mau menonton video semua jenis BMX yang sudah aku buat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi nggak tahu kapan ya. Paling kapan ya naik? Kapan? Bisa aku nyerah.